Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan hari kali ini kita masih diberikan kelapangan waktu untuk dapat melanjutkan kembali kajian rutin kita. Kemudian salawat beriring salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita mohonkan sebanyak-banyaknya selama kesempatan masih ada pada diri kita. Mudah-mudahan dengan banyaknya salawat dan salam yang kita mohonkan kelak di yaumil akhir kita termasuk dari golongan umat Nabi kita yang sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang kita janjikan hari kemarin bahwa hari ini kita masih melanjutkan tentang cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Aziz pengarang kitab ini menjelaskan kepada kita. Kata beliau, sudah selayaknya bagi seorang hamba mengetahui bahwasanya ia tidak akan dapat mencintai Allah kecuali jika didahului cinta Allah kepada dirinya. Kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya tidak akan muncul di hati kita, di hati seorang muslim, kecuali Allah terlebih dahulu mencintai kita atau mencintai hambanya. Karena sesungguhnya
Jika Allah Ta'ala mencintai hambanya, niscaya dia akan memberikan taufik, memberikan petunjuk kepada hamba tersebut untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya. Dan membantu hamba tersebut untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini Allah jelaskan dalam Al-Quran bahwa seorang hamba akan mencintai Allah kalau Allah sudah mencintainya. Allah katakan dalam Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-54. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu." Allah katakan, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum, suatu golongan dari umat manusia, Allah mencintai mereka. Yuhibbuhum, kata Allah. Wa yuhibbunahu, dan mereka mencintai Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahulukan penyebutan cinta Allah kepada hamba, kepada mereka, sebelum mereka mencintai Allah. Artinya bahwa kecintaan kita, kecintaan seorang mukmin, seorang muslim kepada Rabb-nya, kepada Allah dan Rasul-Nya, itu atas hidayah, inayah, atas petunjuk dan pertolongan Allah untuk dapat mencintai Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana tidak cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati seorang mukmin hingga dapat mengalahkan cintanya kepada selainnya. Artinya, semestinya kecintaan Allah, kecintaan seorang hamba kepada Allah dan Rasul-Nya harus mengalahkan cintanya kepada selain Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang paling banyak berbuat kebaikan dan memberikan nikmat kepada umat manusia. Apa yang kita peroleh berupa nikmat dan karunia, berupa rezeki, itu semuanya atas kebaikan pemberian Allah kepada kita umat manusia, kepada kita hambanya. Alangkah besarnya, alangkah banyaknya kebaikan yang telah Allah berikan kepada umat manusia. Lantas, tidakkah sudah seharusnya, tidakkah sepantasnya bahwa dengan banyaknya kebaikan, rahmat, nikmat dan kasih sayang Allah yang begitu luas kepada umat manusia, mestinya dibalas kecintaan yang besar kepada Allah melebihi kecintaan kepada apapun. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat dan kasih sayang Allah atau dengan kebaikan Allah memberikan atau menunda, mengulurkan waktu untuk memberikan azab dan siksaan atau hukuman bagi mereka-mereka yang mendurhakai Allah. Kalau kita menyadari ini,
sudah semestinya akan muncul kecintaan yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana besarnya kecintaan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Beliau memperjuangkan Islam dengan segenap daya upaya. Beliau mengorbankan harta, mengorbankan jiwa raganya, serta segenap kemampuannya untuk membela Islam, untuk membela umatnya, kita ini. Kalau bukan perjuangan Rasulullah SAW, tentunya kita tidak merasakan bagaimana nikmat Islam, bagaimana nikmat iman. Maka sudah sepantasnya setelah cinta kita yang paling besar kepada Allah, maka cinta kita yang paling besar setelahnya kepada makhluk ini hanyalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa rahimakumullah, Syekh kemudian menjelaskan buah yang bisa dipetik, hasil yang dan manfaat yang diperoleh dari mencintai Allah atau cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yang pertama beliau menjelaskan seorang mukmin hanya akan mencintai orang-orang yang saleh. Orang yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah SAW akan mencintai orang-orang yang saleh saja, karena mereka adalah orang-orang yang dicintai Allah dan Rasulnya. Kalau kita sudah benar, sudah lurus cinta kita kepada Allah, kepada Rabb, kepada Tuhan kita, niscaya akan muncul, akan mendatangkan buah di hati kita untuk mencintai hamba Allah yang saleh, karena mereka adalah hamba-hamba yang dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ini buah yang akan dipetik dari mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, seorang mukmin akan mencintai amal-amal saleh berupa amal kebaikan, kebajikan dan ketaatan kepada Allah. Kalau betul bahwa cinta yang kita akui dengan lidah kita, dengan mulut kita, bahwa kita mencintai Allah, mencintai Rasul, maka akan mendatangkan kepada kita kecintaan kepada amal-amal saleh. Menumbuhkan di hati kita yang sangat besar kecintaan terhadap amal-amal kebaikan, amal-amal ketaatan, apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ini belum muncul di hati kita, tidak ada kecintaan, malas beramal, gak ada semangat, tidak ada yang mendorong di hatinya untuk melakukan amal baik, amal saleh, ketaatan kepada Allah, ini masih perlu kita pertanyakan hati kita. Apakah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya sudah lurus atau tidak? Yang ketiga, seorang mukmin akan membenci segala apa yang dibenci dan tidak diridhoi Allah. Segala sesuatu yang tidak disukai Allah. Orang yang mencintai Allah dan Rasulnya akan muncul di hatinya, akan tumbuh di hatinya ketidaksukaan dan ketidakridhoan kepada segala apa yang dibenci
oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibenci oleh Allah? Yaitu orang-orang kafir, orang-orang yang tidak taat kepada Allah, para pelaku maksiat, orang-orang yang suka meninggalkan perintah Allah, orang-orang yang suka mengerjakan melanggar larangan Allah. Kaum muslimin rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan, ingin kami jelaskan, atau kita jelaskan pada kesempatan ini, bahwa maksiat kepada Allah itu bukan hanya melanggar, melarang apa yang Allah haramkan. Ini kekeliruan sebagian umat kaum muslimin, bahwa mereka memahami bahwa maksiat itu hanya perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah, yang dibenci Allah saja, itu maksiat. Ini baru satu sisi saja yang dipahami. Padahal tidak. Bahwa maksiat itu meninggalkan perintah Allah, ini satu sisi, dan sisi yang lain melanggar larangan Allah. Iblis la'natullah alaihi, satu contoh, terlaknat oleh Allah untuk selama-lamanya. Dan dari golongannya yang mengikuti jejak iblis, dari keturunannya. Apa yang dilakukan iblis? Apakah dia bermaksiat kepada Allah dalam bentuk melakukan larangan, melanggar larangan, mengerjakan yang dibenci Allah? Tidak sama sekali. Iblis terlaknat dikarenakan dia tidak mau melaksanakan perintah Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, Allah memerintahkan kepada para malaikat, dan di antara golongan malaikat saat itu, yang ada di kelompok kumpulan malaikat saat itu, ada iblis. Dan Allah perintahkan mereka untuk bersujud kepada Adam. Maka para malaikat sujud dan mematuhi, melaksanakan perintah Allah. Sedangkan iblis la'natullah alaihi tidak mau, enggan, kufur kepada Allah untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Ini maksiat yang sangat besar. Maka orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, maka dia benci, tidak suka dengan hal-hal yang dibenci oleh Allah, dari berupa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang-orang atau para pelaku maksiat kepada Allah. Yang keempat, yang bisa diperoleh manfaat dari mencintai Allah dan Rasulnya, yaitu bersegera melaksanakan segala kewajiban, karena itu merupakan perintah Allah. Tidak bermalas-malasan mengerjakannya, kemudian mengiringinya, menambahnya dengan perbuatan amal-amal nafilah atau amal-amal sunnah. Orang yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah SAW, akan muncul di hatinya gesit, bersegera atau bersemangat ketika datang kewajiban kepadanya untuk dia lakukan. Misal, saat mendengarkan dikumandangkan azan, tiba waktu salat, maka orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya akan segera di hatinya muncul semangat untuk melaksanakan, menyambut, mengabulkan seruan Allah yang dia dengar dari masjid-masjid dan musalla-musalla. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Ketika
muncul keinginan menyegerakan melaksanakan perintah Allah yang Allah wajibkan kepadanya, biasanya sih kita lihat umat Islam, kaum muslimin, orang-orang yang saleh, mereka bersegera ke masjid, meninggalkan aktivitas duniawi mereka, lalu mereka sebelum melaksanakan salat-salat fardunya, mereka melaksanakan salat-salat nawafil atau nafilah. Misalkan dia wudu, dia salat taharah, salat setelah wudu, kemudian setelah selesai adzan dia salat rawatib. Inilah yang akan muncul, yang akan didapati oleh orang-orang yang selalu mencintai Allah dan Rasul-Nya. Dan kecintaan dia kepada Allah dan Rasul-Nya akan menolongnya untuk meraih cinta Allah. Atau dengan dia menyegerakan melaksanakan perintah Allah dan yang Allah wajibkan kepadanya, diiringi dengan yang sunnah-sunnah, ini juga akan menolong dia, akan membantu hatinya untuk mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudusi, Allah katakan, "Man 'ada li waliyan faqad adhantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha." Kata Allah, siapa yang memerangi waliku, man ada li waliyan, barang siapa yang memerangi para wali-waliku, faqad adzantuhu bil harbi, maka kata Allah, maka aku akan mengumumkan perang terhadap mereka. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, tidaklah seorang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi, yang aku cintai daripada perkara-perkara yang aku wajibkan kepadanya. Allah katakan dalam hadis qudusi ini bahwa sesuatu yang dilakukan oleh hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang paling Allah sukai, yang paling Allah ridhai, yang paling Allah senangi adalah menjalankan perintah-perintah Allah yang wajib. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Kemudian kata Allah, hamba-hambaku terus-menerus mendekatkan dirinya kepadaku dengan amal-amal nawafil atau amal-amal sunnah hingga aku mencintainya. Hal yang akan mendorong kita untuk mencintai Allah, agar Allah berikan kepada hati kita hidayah untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya, setelah amal-amal yang fardu yang Allah wajibkan kepada kita, yaitu amal-amal yang sunnah. Yang berikutnya, yang kelima, orang yang mencintai atau buah dari mencintai Allah dan Rasul-Nya, yaitu menjauhi kemaksiatan dan segala perkara yang mendatangkan kemarahan dan kemurkaan Allah.
Orang yang mengaku di mulutnya dan di hatinya ada kecintaan kepada Allah, kepada Rabbnya, Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang mukmin tersebut akan berusaha menjaga selalu menjauhi perkara-perkara maksiat, perkara-perkara yang akan mendatangkan kebencian dan kemarahan serta kemurkaan Allah. Sekuat tenaga, semampu mungkin. Pemirsa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya ketika memerintahkan hamba-hambanya, ketika memerintahkan orang-orang yang beriman untuk meninggalkan yang haram, menjauhi yang haram, maka tidak kita pernah dapati bahwa Allah dan Rasulnya mengkaitkan dengan kemampuan. Seperti halnya perintah-perintah yang akan dijalankan, atau perintah Allah yang harus dilakukan, Allah perintahkan dengan kemampuan. Misal, ketika seorang yang mampu berdiri, maka dia diwajibkan untuk sholat dengan berdiri. Tapi ketika kemampuan tidak ada, maka dia dibolehkan, diizinkan untuk sholat dengan duduk. Tergantung dengan kemampuan. Sedangkan perkara-perkara maksiat, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, maka Allah dan Rasulnya tidak pernah mengkaitkannya dengan kemampuan. Karena pada hakikatnya bagi setiap mukmin, setiap muslim, bahwa meninggalkan maksiat itu, meninggalkan yang diharamkan Allah, yang dilarang oleh Allah, pada hakikatnya semua mampu. Semua mampu. Zina, mampu, tinggal diam. Nggak kemana-mana, dia di rumahnya, gimana dia mau berzina? Minum khamar, dia nggak kemana-mana di rumahnya, nggak dia keluarkan uangnya, nggak dia gunakan kakinya untuk berjalan, untuk mencari khamar, mampu. Maka Allah dan Rasulnya tidak pernah ketika memerintahkan atau melarang hal-hal yang diharamkan, mengaitkannya atau menghubungkannya dengan kemampuan hamba. Karena pada hakikatnya semua orang-orang yang beriman mampu dan sanggup meninggalkan yang diharamkan Allah. Kemudian kata Syekh, alangkah indahnya ucapan seseorang, kata beliau, ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbahu, hadha li'amri fil qiyasi sani'u, walau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Engkau mendurhakai Allah, engkau bermaksiat kepada Allah, wa anta taz'umu hubbahu, sementara engkau mengaku, menganggap, mengklaim bahwa engkau mencintai Allah. Ini yang kita lihat, kita dapati pada hari ini umat. Semua mengaku cinta Allah, semua mengaku cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi meninggalkan perintah Allah, menjalankan atau melanggar larangan-larangan yang diharamkan Allah. Maka alangkah indahnya ucapan ini. Engkau mendurhakai Rabbmu, mendurhakai Tuhanmu, sementara pengakuanmu, mulutmu
mengucapkan cinta kepada Allah dan Rasulmu. Walau ini adalah suatu permisalan yang buruk. Alangkah buruknya pengakuan ini. Walau kana hubbuka sadikan la ata'tahu. Seandainya cintamu tulus kepada Rabbmu dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, cintamu tulus lurus kepada Allah dan Rasul, niscaya engkau akan mentaatinya. La ata'tahu, niscaya engkau akan taati Allah. Kalau ucapanmu, mulutmu lurus bahwa cintamu tulus benar-benar kepada Allah, la ata'tahu, pasti engkau akan taat dan tunduk terhadap perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rabb. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang mencintai pasti akan taat kepada yang dia cintainya. Untuk mendekatkan paham saja. Apa yang kita lihat di tengah-tengah umat manusia, tengah-tengah kaum muslimin, ketika sepasang kekasih saling mencintai, kalau cinta mereka betul, tulus dengan pasangannya, niscaya mereka akan mentaati pasangannya, akan melakukan hal-hal yang diinginkan, yang disukai, diridhoi oleh pasangannya, dan akan berusaha menjauhi apa yang tidak disukai, tidak diinginkan oleh pasangan. Maka kita tegaskan kembali bahwa kalau mulutmu mengucapkan cinta kepada Allah dan Rasulnya, di hatimu tulus, maka buktikanlah dengan ketaatanmu kepada Allah dan Rasulnya. Pemirsa rahimakumullah, karena waktu yang membatasi kita, maka hanya poin yang kelima ini atau 5 poin saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, yang bisa kita petik dari mencintai Allah dan Rasulnya. Dan insya Allah ini masih akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan poin-poin, karena ini sangat bermanfaat bagi kita untuk kita pelajari dan kita ketahui, yang kemudian pengetahuan atau ilmu kita amalkan, kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesimpulan pada kesempatan siang hari ini, bahwa orang yang mengaku mencintai Rabbnya, seorang mukmin, seorang muslim yang mengaku dengan lidahnya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya, bahwa ucapan itu ada di hatinya, haruslah terbukti dari perbuatan-perbuatannya. Apakah dia menyegerakan, melaksanakan yang Allah wajibkan, yang Allah perintahkan kepadanya atau tidak? Apakah dia bersemangat untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya? Apakah dia berusaha menjauhkan dirinya dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah dan Rasulnya? Tanyakan ini kepada diri kita. Tanyakan ini kepada hati kita masing-masing. Jawabannya, kitalah yang akan menjawab dalam bentuk perbuatan kita. Apakah yang kita ucapkan ini sesuai dengan di hati kita dan sesuai dengan perbuatan perilaku kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan penyampaian yang singkat ini memberikan manfaat bagi diri saya dan semua dan para pemirsa yang mendengarkan pelajaran ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.